Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmawati dengan NIM 200101222 dari kelas 3E Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan masa pranatal atau masa prakelahiran dalam perspektif Islam guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak. Para ahli psikologi Islam membagi periode pranatal atas beberapa tahap sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 berikut ini. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Tahap-tahap perkembangan masa pranatal berdasarkan Al-Quran seperti yang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya dapat diuraikan lebih jelas sebagai berikut. Pertama, tahap sulalatin mintin atau saripati tanah. Pada tahap ini, manusia makan dari hasil bumi, dan ketika saripati tanah masuk ke dalam tubuh manusia, saripati itu lantas dipakai tubuh sebagai starting materials dalam proses metabolisme perbentukan nutfah di dalam sel-sel reproduksi. Yang kedua, tahap nutfah. Nutfah berarti tetesan air yang sangat kecil atau jumlah kecil di air. Di antara 200-300 juta sel sperma dari seorang laki-laki, hanya sekira 1000 sel yang berhasil mencapai sel telur. Di antara yang berhasil mencapai sel telur tersebut, hanya satu saja yang bisa membuahi sel telur. Sebagian kecil itu disebut nutfah. Maka sel telur akan berubah bentuk dan membentuk lapisan sehingga sperma lain tidak bisa menembus masuk. Hal ini menunjukkan setiap sel yang telah berhasil tersebut merupakan yang terbaik di antara ratusan juta lainnya. Yang ketiga, tahap alaqah atau segumpal darah. Setelah 5 jam dari bentuk zigot, kemudian zigot tersebut membelah diri tanpa berubah ukuran dan bergerak melalui tabung yang menghubungkan indung telur dan rahim. Zigot selanjutnya menempelkan diri di dinding rahim, proses pembuahan dan perjalanan zigot hingga akhirnya menempel di dinding rahim yang memerlukan waktu hingga 6 hari. Zigot tetap menempel pada dinding rahim dan tumbuh hingga hari ke-15. Ketika bentukan alaqah dimulai, alaqah oleh para ilmuwan disamakan dengan lintah karena hidupnya tergantung pada darah ibunya. Alaqah terbentuk sekitar 24-25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan preembrionik ini digugurkan, maka ini akan tampak seperti segumpal darah. Yang keempat, tahap mudghah. Embrio berubah bentuk dari tahapan alaqah ke permulaan tahapan mudghah pada hari ke-24 atau ke-26. Waktu relatif lebih cepat ketimbang perubahan dari tahap nutfah ke tahap alaqah. Tahap mudghah ditandai dengan bermulanya pertumbuhan dan pembiakan sel yang luar biasa. Segumpal daging ini terdiri dari sel-sel atau jaringan-jaringan yang sudah maupun yang belum mengalami diferensiasi. Pada minggu kelima, jantung mulai berdetak, yaitu izoman. Tahapan pembentukan tulang ini jelas sangat penting, dimulai dengan bentuk seperti daging atau permen karet, dengan lekukan dan tonjolan seperti digigit. Masa mudghah dengan cepat berubah menjadi sesuatu dengan bakal orang yang mulai tampak, walaupun terbentuknya manusia yang belum kelihatan secara jelas. Pada hari ke-6 terbentuklah tulang-tulang yang merubah penampakan secara drastis menjadi mirip manusia. Pada minggu ke-7, bentuk manusia semakin nyata dengan bermulanya pembentukan kerangka. Masa ini sekitar hari ke-40 hingga 45 adalah garis batas yang membedakan masa mudghah dan bentuk manusia. Pembentukan tulang ini akan semakin berbentuk. Dan tahap yang terakhir adalah tahap tahalluk, perkembangan. Pada akhir minggu ke-8, satu fase penting dimulai. Perubahan fase ini jauh lebih cepat ketimbang tahap-tahap sebelumnya. Embrio berubah menjadi makhluk lain saat ukuran kepala, tubuh, kaki, dan tangan mulai mencapai ukuran proporsional. Ini terjadi antara minggu ke-9 dan 12. Pada minggu 10, organ kelamin bagian luar sudah terbentuk. Tulang yang semula terdiri atas unsur-unsur lunak berubah menjadi bahan kapur yang keras dan minggu ke-12.
pada minggu 12. Jari kaki dan jari tangan juga sudah dapat dibedakan pada minggu ini. Berat janin meningkat signifikan pada minggu-minggu ini, sering perkembangan otot dan dagingnya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang perkembangan masa pranatal atau prakelahiran. Semoga penjelasan itu bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.